Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang kesekian dalam berpuasa di bulan Ramadan ini. Ada banyak hal yang bisa ketik, banyak sisi yang menjadi pelajaran, banyak poin-poin penting yang melandasi kemanfaatan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa, untuk menahan diri, tidak saja menahan lapar, tapi menawan hawa nafsu, menawan dari semua godaan. Satu manfaat yang kita bisa petik dari berpuasa ini adalah seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Hurairah. Meskipun hadis ini dianggap dhaif, tapi ini bisa menjadi landasan buat kita. Sumu tasihu. Berpuasalah maka engkau akan sehat. Dan ini tidak saja sehat jasmani, tetapi juga sehat rohani, sehat spiritual. Dan dalam ilmu kedokteran sudah memperlihatkan kepada kita bahwa terapi terbaik dalam menjaga kesehatan adalah dengan berpuasa, menjaga pola makan, mengatur asupan gizi, dan hidup sehat. Dari beberapa temuan, penelitian mengabarkan bahwa kesehatan yang paling penting adalah dari apa yang kita makan. Sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu juga mengingatkan kepada kita bahwa perut adalah sumber penyakit, maka perut itu harus tetap kita jaga dengan pola makan yang baik. Pemirsa yang berbaik hati, selain kesehatan jasmani, puasa juga menggerakkan kita untuk mencapai kesehatan rohani, kesehatan spiritual. Dan puasa adalah latihan untuk pengekangan itu. Dalam tradisi tasawuf, kita diperkenalkan dengan melakukan riyadhah, dengan melakukan tirakat. Bahkan kita dilatih untuk selalu melakukan introspeksi, melakukan refleksi bahwa spiritual adalah sesuatu yang bisa kita latih, sesuatu yang bisa kita bentuk. Karena apa yang di dalam diri kita itu adalah kebiasaan. Berangkat dari kebiasaan, dan kebiasaan menurut Imam Miskawai disebutkan sebagai akhlak. Dan Miskawai mengatakan ada dua jenis akhlak. Kebiasaan yang buruk, akhlakus sayyi'ah, dan kebiasaan yang baik, akhlakul hasanah. Akhlak baik maupun buruk adalah perilaku yang terus kita latih, yang terus kita benahi. Maka cara kita melakukan pelatihan itu dalam beberapa ajaran tasawuf mengatakan harus continue, istiqamah. Bahkan disebutkan istiqamah khairatun min alfin karamah.
melakukan kegiatan yang istiqomah, berkelanjutan, konsistensi, itu nilainya lebih besar daripada 1000 karamah atau 1000 keajaiban-keajaiban. Konsistensi, istiqomah adalah landasan kuat dalam ibadah, dalam menjernihkan spiritualitas kita. Maka puasa 30 hari itu bagian dari proses pembelajaran itu. Proses yang terus-menerus konsisten, continued, dan berkelanjutan. Selama 30 hari itulah kita dilatih untuk selalu membersihkan diri, membiasakan diri dengan hal-hal baik. Bahkan dalam tradisi pesantren disebutkan, jika kita ingin terus konsisten, maka lakukanlah selama 40 hari berkelanjutan. Maka kalau ada seseorang santri, dalam tradisi pesantren disebutkan, yang malas melakukan sholat, yang malas melakukan ibadah, maka caranya adalah dia harus sholat jamaah selama 40 hari di masjid berkelanjutan. Maka setelah itu dia akan menjadi terbiasa, menjadi akhlak, menjadi kebiasaan. Maka tradisi pembiasaan itulah yang menjadi dasar dari banyak pesantren di Indonesia. Dan inilah yang disebutkan sebagai istiqamah. Berusaha terus-menerus untuk memperbaiki diri, melakukan kebaikan, dan menjadikannya sebagai akhlak. Jika kebiasaan ini terus kita lakukan dan sudah menyatu dengan diri kita menjadi akhlak yang hasanah, maka dari situ kebiasaan ini akan mengantarkan kita pada satu yang disebutkan pada hadis pertama, mutasihu, kita akan menjadi sehat secara jasmani, tetapi di sisi lain kita juga akan menjadi sehat secara spiritual. Karena spiritualitas itu adalah satu aspek yang harus terus-menerus diberikan pelatihan, dan itulah mujahadah, itulah riyadhah, dan itulah upaya yang terus-menerus, karena tidak akan berhenti dalam satu tindakan saja, tapi upaya yang berkelanjutan. Maka banyak contoh di tradisi tasawuf disebutkan, para ulama-ulama, bahkan Al-Hujwiri, pengarang kitab Kasyful Mahjub, dalam melakukan tirakat untuk mencapai maqamah yang lebih tinggi, ketika seluruh hartanya harus diberikan karena dia harus melalui maqam zuhud, seluruh hartanya disedekahkan, dan kemudian dia pergi ke tengah padang pasir, dan proses itu tiap hari dilakukan, dan oleh gurunya menjadi maqam yang lebih tinggi, Al-Hujwiri harus melalui hampir 10 tahun. Proses panjang inilah proses yang berkelanjutan, karena spiritualitas tidak mungkin lahir begitu saja, tapi harus ada ta'awid. Ada sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus, pembiasaan, dan itulah istiqamah. Maka pembelajaran yang paling penting yang dapat kita ambil dari puasa kita kali ini adalah kita melatih badan kita untuk sehat dan menahan makan dan menahan nafsu. Yang kedua, melatih spiritualitas kita agar menjadi lebih jernih, lebih baik, dan siap untuk menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang soleh. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang soleh. Ihdinas shiratal mustaqim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.